Ya, kembali di Market Review. Sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Bapak Heru Kristiana, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK. Ada beberapa data yang kita sudah sampaikan ataupun kita sudah siapkan. Di antaranya adalah mengenai penerapan sanksi OJK terhadap lembaga keuangan selama semester 1 tahun 2020. Di antaranya adalah mencabut izin usaha 21 badan usaha, 6 di antaranya berasal dari industri keuangan non-bank, 39 sanksi peringatan, kemudian ada 30 sanksi denda pada perusahaan asuransi dan dana pensiun, 278 sanksi administratif pada perusahaan pembiayaan dan modal Ventura, kemudian sanksi bagi pelaku usaha pasar modal 184 peringatan tertulis, 192 sanksi denda, 2 pembukuan izin WPEE dan pencabutan izin usaha 7 PEE dan 6 WPEE. Dan berikutnya adalah ini mengenai beberapa kasus yang tentu saja terjadi ataupun mungkin menyeret industri perbankan di Indonesia di antara dari tahun ke tahun. Kita kompilasi datanya dari Bank Indonesia dan juga Otoritas Jasa Keuangan. Di antaranya adalah pada tahun 1994 ada kasus Golden Key, kemudian kasus BLBI yang mendapatkan perhatian yang cukup serius ataupun mungkin masyarakat kemudian sangat terfokus pada kasus ini karena terkait dengan dana yang dicuri sebanyak 138 triliun rupiah, kasus Bank Bali pada 1999, kemudian kasus Senturi tahun 2008 dan kasus Bank BNI yang kemudian tersangkanya sudah berhasil diekstradisi beberapa waktu yang lalu. Ada kasus Malindadi, kasus Bank Mega, kasus Bank Mandiri, ada kasus SNP Finance dan juga kasus Rocket All the Way. Ya, kita akan lanjutkan perbincangan bersama Pak Heru Kristiana, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK. Pak Heru, tadi Anda sampaikan sebetulnya ada fit and proper test yang dilakukan secara berkala oleh OJK kepada SDM perbankan gitu ya. Nah, mungkin Anda dapat elaborasi Pak Heru secara mekanisme seperti apa fit and proper test yang dilakukan secara berkala ini? Ya, baik Pak. Jadi kalau boleh kita sampaikan ya bahwa adanya kasus-kasus itu, ya itu kan semuanya ditemukan oleh pengawas OJK. Jadi artinya kita bekerja ya, bekerja menemukan kasus dan kemudian harus diselesaikan dengan baik. Nah, memang di sektor perbankan itu ada yang namanya fit and proper. Jadi tidak gampang sih sebetulnya orang memimpin bank itu karena harus melalui ujian. Ujian pertama pada saat dia akan masuk akan ada fit and proper. Akan dites apakah dia fit kompetensi maupun integritinya. Ya. Kalau namanya tidak fit, tentunya kan tidak boleh. Kita masih tidak lulus. Nah, dalam masa berjalan, ya, anytime kan kita evaluasi itu Pak Wiki. Nah, jadi kita evaluasi kalau kita menemukan bahwa seseorang yang dulunya fit, kemudian ada beberapa kasus yang menjadi tanggung jawabnya, nah kita akan evaluasi ulang yang namanya fit and proper terhadap pengurus bank yang existing. Nah, kalau itu tidak lulus dan kemudian ada kasus pidananya itu ya memang akan kita teruskan kepada hukum. Baik. Jadi tidak mudah loh sebenarnya tanggung jawab dari para pengelola bank itu karena ini time dilihat oleh pengawas untuk direview apa yang dilakukan selama dia menjabat sebagai pimpinan bank. Baik, saya ingin mendapatkan gambaran sebetulnya seberapa ketat fit and proper testnya gitu ya. Ini untuk betul-betul mengetahui bahwa sebetulnya SDM perbankan yang bertugas dalam operasionalisasi dari banknya sendiri ini memang betul-betul sudah melalui proses yang sangat ketat dan kualifikasinya sesuai dengan apa yang dituangkan dalam aturan, Pak Heru. Baik. Pertama Pak, sebelum mereka kita tes, itu kan mereka harus lulus dulu dengan lembaga sertifikasi. Ya. Kalau direktur, kalau nggak salah itu harus level 5 itu lulus ya, di lembaga sertifikasi. Nah setelah itu mereka memasukkan datanya ke kita dan kita yang ngetes di OJK itu juga 3 orang Pak. 3 orang ya 2 orang dari luar, itu bukan internal kita, dari profesional maksudnya. Yang paham mengenai banking, ahli-ahli banking atau banker kita, itu tidak ada konflik. Ya artinya kalau 2 orang luar mengatakan tidak lulus, ya tidak lulus saja gitu. Yeah. Kita bisa memaksakan bahwa yang 1 orang dari OJK memaksakan kepada 2 orang
yang mengatakan tidak lulus. Jadi ini jadi sangat independen. Dan nanti kalau saya memutuskan, ya, saya pasti akan juga mendengarkan wawancara yang dilakukan oleh mereka 3 orang itu. Kan direkam itu, Pak. Kita dengarkan apakah betul tugas yang dilakukan 2 pewawancara itu betul. Baik. Nah, filternya di situ. Kalau ada ragu-ragu ya kita minta ulang aja gitu. Sampai kita mendapatkan keyakinan bahwa orang yang akan lulus atau tidak lulus itu betul-betul objektif dan independen. Baik. Itu, Pak, yang kita... Baik, Pak Heru, ketika bicara mengenai kasus-kasus yang tentu saja menyeret industri perbankan di Indonesia, selain kemudian ada, tentunya setiap kasus berbeda-beda, tapi ada kemudian kasus yang memang melibatkan oknum internal dari bank sendiri dan juga debitur bank. Dari regulasi mengenai screening profil debitur bank ataupun calon debitur, adakah regulasi yang mengatur secara detail mengenai ini, Pak Heru? Ya, Pak, sebenarnya sudah ada aturan itu. Tadi saya sebutkan ya bahwa aturan mengenai tata kelola pemberian kredit yang baik kan sudah ada, sudah kita punya. Nah, tinggal bank itu dia melaksanakan atau tidak. Dan jangan lupa kita setiap saat kita evaluasi loh. Dan sekarang kita mempunyai aplikasi namanya OJK Box, ya. Jadi artinya pemberian kredit baru yang dilakukan oleh bank itu bisa kita langsung evaluasi. Jadi artinya bank kalau memberikan kredit baru kita bisa minta tolong datanya ditaruh di repositorinya dia. Jadi dari kantor kita bisa tarik itu, Pak. Kita bisa tarik untuk kita evaluasi apakah cara pemberian kredit mulai dari awal memutuskannya itu sudah betul atau tidak. Baik. Kita bisa evaluasi sampai begitu kita melakukan pengawasannya gitu. Baik, sampai sedalam itu ya Pak Heru ya. Baik, Pak Heru, kita masih ada 1 segmen, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, dan pemirsa tetap di Market Review, usai jeda kami akan segera kembali.